Polisi membongkar praktik aborsi di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung, sudah lebih dari 2.000 pasien yang diaborsi dalam setahun terakhir. Keuntungannya klinik ini pun mencapai 70 juta rupiah setiap bulan. Lantas bagaimana bisnis haram ini bisa terungkap? Berikut kami hadirkan jejak kasus klinik aborsi tak kapok beroperasi. Terbongkar klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat pada kasus pembunuhan warga negara Taiwan beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi, klinik ini telah mengaborsi sebanyak 2.000 lebih janin dan meraup keuntungan hingga 70 juta rupiah per bulannya. Kasus pembunuhan Su Minghu, pengusaha roti asal Taiwan yang dibunuh oleh sekretarisnya Sari Sadewa, ternyata berbuntut panjang. Setelah sang sekretaris mengaku membunuh korban lantaran ia dihamili dan diminta menggugurkan kandungan di sebuah klinik, polisi pun akhirnya membongkar klinik aborsi tersebut. Awal daripada penyelidikan adalah salah satu dari tersangka kita kemarin itu adalah orang yang juga melakukan aborsi di tempat ini. Pemirsa, inilah tempat praktek klinik aborsi ilegal yang berada di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dan dapat kami tunjukkan pemirsa, sebagian besar di tempat ini adalah salah satu tempat untuk mereka mendaftarkan diri mereka dalam melakukan aborsi ilegal yang kemudian nanti mereka akan diarahkan untuk menunggu di tempat ini. Pemirsa, dapat Anda lihat bahwa di sini memang disediakan beberapa sofa agar mereka menunggu panggilan dari tim medis ataupun dokter yang berada di tempat ini. Dan dapat Anda lihat pemirsa bahwa disinilah tempat di mana dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap janin pasien untuk melihat seberapa besar janin mereka, yang kemudian dari besaran janin tersebut nantinya akan dilakukan negosiasi. Dan memang ini merupakan tahap kedua dari tahap persiapan yang merupakan janji untuk melakukan aborsi, yang kemudian ini adalah tahap penindakan di mana nanti di sini dokter dengan pasien akan melakukan negosiasi berapa harga yang harus dibayarkan yang sesuai dengan besaran janinnya. Dan pemirsa, kami akan menunjukkan bahwa setelah dari sini nanti pasien akan diarahkan untuk menuju ke ruang tunggu di sebelah sana, yang kemudian dari ruang tunggu di sini pun juga disediakan musola dan juga disediakan seperti beberapa sofa begitu pemirsa. Dan setelah mereka menunggu, nanti kemudian dari tim medis yang merupakan bidan dan juga dokter, nanti mereka akan memanggil pasien yang sudah menunggu di tempat ini untuk menuju ruang penindakan, yaitu di tempat ini pemirsa. Yang kemudian nanti di sini dokter akan melakukan aborsi dan juga dibantu oleh tim medis lainnya seperti bidan. Dan dari setelah melakukan aborsi, di sini juga disediakan toilet di ruangan ini, bahwa toilet ini memang berfungsi untuk menghancurkan barang bukti atau menghancurkan janin. Namun sebelum dilakukan penghancuran janin, janin yang sudah diambil tersebut dihancurkan terlebih dahulu oleh cairan sulfat, yang kemudian jika sudah hancur akan dibuang ke dalam kloset. Dan jika janin masih sulit untuk untuk rusak begitu pemirsa ataupun hancur, kemudian janin akan dilakukan pembakaran yang letaknya berada di atas ini. Dapat Anda saksikan pemirsa bahwa mereka sengaja memodifikasi rumah atau tempat tinggal ini
menjadi seperti cerobong asap agar tidak dicurigai oleh warga sekitar. Polisi pun mengamankan sedikitnya 17 orang yang terdiri dari dokter, perawat, calo pembantu, hingga pelaku aborsi. Yang pertama adalah peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Itu ada 6 tenaga medis perinciannya. Kemudian diamankan 4 orang pengelola yang bertugas negosiasi, penerimaan, dan juga pembagian uang. Kemudian yang turut membantu melakukan itu ada 4 orang yang kita amankan. Dia tugasnya antar jemput, kemudian membersihkan janin dan juga calo serta pembelian obat. Dan yang terakhir 3 orang yang melakukan aborsi, artinya 1 pasangan dan kemudian sama orang yang menyuruh melakukan. Berdasarkan sertifikat Kementerian Kesehatan, klinik tersebut sebenarnya memiliki izin resmi untuk konsultasi kandungan. Namun akhirnya disalahgunakan oleh oknum dokter dan perawat. Klinik tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5-7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Keuntungan yang didapat oleh klinik aborsi ini pun tak main-main. Rata-rata 70 juta rupiah setiap bulannya dengan jumlah pasien 5 hingga 7 orang setiap hari. Pasien yang ingin melakukan aborsi dikenakan biaya bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dan usia janin. Untuk menghilangkan barang bukti, janin yang sudah digugurkan dimusnahkan dengan diberi larutan dan dibuang ke dalam kloset. Lantas mengapa praktik aborsi ilegal terus menjamur meski kerap diberantas petugas? Kalau kemudian angka yang disebut adalah mencapai ribuan, tapi maaf betul ini, kalau kita bicara kemudian hukumnya ada di Indonesia, bicara undang-undang, ternyata angka ribuan itu seolah-olah tidak berpengaruh terhadap ancaman sanksi bagi para pelaku. Dalam kasus ini sekali lagi, bagaimana mungkin kemudian kita menyikapi kasus pembunuhan yang mencapai angka ribuan dengan janin dalam kurung manusia yang masih dalam perut? Ternyata ancaman sanksinya berbeda ketika pembunuhan itu dilakukan terhadap anak-anak yang sudah dilahirkan. Pada aspek ini saya merasa ada semacam ketidakadilan, karena ternyata kita justru terkesan melakukan diskriminasi terhadap anak-anak yang belum dilahirkan dan anak-anak yang sudah dilahirkan. Kini para tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 10 tahun penjara.